Dan inilah lanjutan alur cerita penyamaran CEO perusahaan. Episode 177. Di episode sebelumnya, Aditya yang sedang menerima telepon dari Pak Yamin, yang memberitahukan tentang kabar Ali dan teman-temannya. Setelah mendengar kabar tersebut, Aditya pun langsung menugaskan Pak Steve untuk menjemput Ali, lalu mengantar mereka semua ke perkebunan Winata Organik. Sementara, di lokasi yang berbeda, tampak saat itu, Tuan Winata dan istrinya, tampak sedang dalam perjalanan menuju ke salah satu restoran miliknya. Di sela perjalanan mereka, tiba-tiba terdengar, Nyonya Winata berkata, "Pak, kita berhenti dulu di ATM di depan sana ya." "Mau ngapain Ma?" ucap Tuan Winata. "Ya mau narik kelapa," sahut Nyonya Winata. Tak berapa lama kemudian, mobil yang ditumpangi Tuan dan Nyonya Winata pun, berhenti tidak jauh dari bilik ATM. "Tunggu ya Pak," ucap Nyonya Winata, lalu melangkah masuk ke bilik ATM tersebut. Setelah menarik beberapa lembar uang, Nyonya Winata pun kembali ke mobil. "Udah ya Ma?" "Iya udah Pak," sahut Nyonya Winata. Setelah itu terlihat, sopir pribadi Tuan Winata pun, mulai menjalankan mobilnya dengan perlahan, menuju ke salah satu restoran milik keluarga Winata. Tak berapa lama kemudian, mereka pun sampai di halaman parkir restoran tersebut. Terlihat saat itu, Nyonya Winata bergegas keluar dari mobil yang saat itu ia tumpangi. Di sela itu terlihat, secari kertas putih, jatuh dari dompet Nyonya Winata. Melihat hal itu, Tuan Winata pun, langsung memungut, dan melihat isi kertas tersebut, yang ternyata adalah struk penarikan dari bilik ATM tadi. Dan alangkah terkejutnya Tuan Winata, saat melihat saldo yang tersisa dalam akun bank Nyonya Winata, yang lebih dari 100 miliar rupiah. "Mama, tunggu Ma," kata Tuan Winata. "Ada apa-apa?" sahut Nyonya Winata, yang belum menyadari hal tersebut. Di sela itu terdengar, Tuan Winata berkata, "Ini Papa salah lihat atau gimana Ma?" tanya Tuan Winata, sembari menunjukkan struk tersebut. Di sela itu terdengar lagi, Tuan Winata berkata, "Kok saldo tabungan Mama bisa melonjak sebanyak ini? Ini duit dari mana Ma?" ucap Tuan Winata. Mendengar ucapan itu, Nyonya Winata jadi serba salah. Kalau enggak dijawab, pasti Tuan Winata akan berpikir macam-macam. Namun kalau dijawab jujur, sudah pasti, Tuan Winata akan langsung menanyakan perihal Aditya, karena lonjakan dari isi tabungan Nyonya Winata, adalah uang yang dikirim oleh Aditya. Saat itu, Nyonya Winata menarik nafas dalam, lalu berkata, 100 miliar itu, adalah uang yang dikirim oleh Aditya sekitar 3 minggu lalu. Katanya, untuk mengganti uang yang Papa keluarin, sewaktu merawat dia dulu. Saat itu, Aditya juga sempat berpesan pada Mama. Katanya, jika uang itu Papa anggap masih kurang, nanti dia bakal tambahin lagi, ucap Nyonya Winata, menjelaskan perihal uang tersebut. Mendengar penjelasan istrinya, Tuan Winata mematung seketika. Sementara Nyonya Winata, ia pun kembali melanjutkan perkataannya. "Sebenarnya, Mama mau ngasih tahu ke Papa soal uang itu. Tapi Mama urungkan niat Mama itu, karena pasti Papa akan sedih kalau tahu tentang hal ini," ucap Nyonya Winata. Mendengar ucapan itu, tanpa sadar, air mata keluar dari kedua sudut mata Tuan Winata. "Apa semua ini karena perkataan Papa pada saat malam acara itu," ucap Tuan Winata, disertai air mata yang terus keluar dari kedua sudut matanya. "Sebenarnya, Papa tidak bersungguh-sungguh pada saat mengatakan semua itu. Dan Mama juga, pasti selama ini, Mama sudah tahu keberadaan Aditya. Kenapa Mama tidak memberitahukannya ke Papa?" ucap Tuan Winata. Mendengar ucapan itu, Nyonya Winata pun berkata, "Ini karena permintaan Aditya. Saat ini, dia belum siap untuk menemui Papa. Bagaimana keadaannya? Apa dia sehat? Dan bagaimana kehidupannya?" tanya Tuan Winata. Mendengar ucapan itu, Nyonya Winata pun berkata, "Iya Pak, Alhamdulillah Aditya sehat, dan hidupnya cukuplah senang, tidak seperti yang Papa bayangkan. Kalau saat ini hidupnya susah seperti yang selama ini Papa pikirkan, tidak mungkin dia mampu membelikan Mama cincin berlian, dan juga uang 100 miliar itu," ucap Tuan Winata. Mendengar ucapan itu, perasaan Tuan Winata pun bercampur aduk. Ada rasa bangga dan sedih, yang bercampur menjadi satu. "Ma, apa sekarang, Aditya tidak menganggap kita sebagai orang tuanya lagi?" "Tidak Pak, Aditya memberikan uang itu, agar Papa kalau marah dengan dia, Papa tidak lagi mengungkit uang yang Papa keluarin untuk membesarkan dia," sahut Nyonya Winata, lalu kembali berkata,
Saat ini, Papa tidak usah lagi terlalu memikirkan Aditya. Jika saat tiba, pasti dia akan pulang menemui Papa, ucap Nyonya Winata. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu. Pak Steve yang saat itu, telah selesai mengantar Ali dan anak buahnya ke perkebunan Winata Organik. Beliau pun, langsung kembali ke desa Mekar, bersama Dr. Yamin. Sementara, di lokasi yang berbeda, terlihat saat itu, Dika dan Tuan Firdaus, yang tampak sedang membahas cara untuk mencelakai Aditya. Saat itu terdengar, Tuan Firdaus berkata, "Dika, apa kamu tidak memiliki solusi untuk menjatuhkan bocah tengik itu?" Mendengar ucapan itu, Dika pun berkata, "Sepertinya kita harus menyewa orang, untuk menyingkirkan dia," sahut Dika. "Tapi siapa yang harus kita sewa? Apa kamu punya kenalan?" tanya Tuan Firdaus. Mendengar ucapan Tuan Firdaus, Dika hanya menggelengkan kepala, lalu berkata, "Tapi nanti, saya coba mencari tahu tentang orang-orang bayaran, yang bisa kita sewa untuk menyingkirkan Aditya. Tapi kita harus cari waktu yang tepat dulu, agar rencana ini bisa berjalan mulus," ucap Dika. Mendengar ucapan Dika, Tuan Firdaus pun tampak tersenyum, lalu berkata, "Ini yang saya suka dari kamu," ucap Tuan Firdaus. Di saat yang sama, tanpa mereka sadari, ternyata Lili secara tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka. "Ya ampun, apa Papa memang sekejam ini," gumam Lili. Di sela itu terlihat, Lili melangkah dengan perlahan, untuk pergi keluar rumah. Setelah berada di luar rumah, Lili pun langsung mengambil handphonenya, lalu bergegas menghubungi Aditya. "Halo Pak Presdir," ucap Lili setelah panggilan tersambung. "Ya halo juga," sahut Aditya, lalu kembali berkata, "Ada apa Anda menelponku?" "Ini, ada yang mau saya beritahukan pada Pak Presdir," ucap Lili. "Apa yang ingin Anda beritahukan padaku? Apa itu sesuatu hal yang penting?" tanya Aditya. Mendengar ucapan itu, Lili pun berkata, "Tadi, saya mendengar Dika dan Papa sedang merencanakan sesuatu terhadap Anda," ucap Lili. Mendengar ucapan itu, Aditya pun kembali berkata, "Merencanakan apa? Saya juga tidak tahu pasti. Tapi sebaiknya, Anda berhati-hati saja," ucap Lili. "Baiklah, terima kasih untuk informasinya. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan pada Anda, jika ayah Anda tetap ingin mengusikku, maka jangan salahkan saya, bila saya berbuat kasar padanya," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Lili pun berkata, "Pak Presdir, tolong ayahku jangan diapa-apakan. Semua tergantung ayah Anda, seperti yang aku katakan tadi, jika dia masih mengusikku, maka lihat saja, apa yang akan saya lakukan padanya," ucap Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. Singkat waktu, 2 bulan pun telah berlalu. Terlihat saat itu, pabrik, rumah sakit, dan kantor milik Aditya pun, hampir selesai tahap pengerjaannya. Terlihat pula saat itu, Dr. Yamin yang untuk sementara waktu, membuka prakteknya di rumah milik Bimo. Karena keramahan dan biaya yang dipatok sangat terjangkau, tempat praktek itu pun selalu ramai, karena warga dari beberapa desa pun, datang ke desa itu untuk berobat. Sementara, untuk sawah-sawah warga yang dulunya terlihat tandus. Terlihat saat itu, hamparan sawah beratus-ratus hektar itu tampak hijau, membuat sebagian warga desa tetangga merasa iri dengan kesuburan tanah di desa Mekar. Di saat yang sama, terlihat beberapa orang kepala desa dari desa tetangga, tampak sedang dalam perjalanan menuju desa Mekar, untuk bertemu dengan Aditya. Namun karena tahu, tidak mudah untuk menemui Sisyo dari perusahaan Orion itu. Akhirnya, sebelum menemui Aditya, mereka pun menyempatkan waktu untuk pergi ke rumah Pak Sekdes, karena mengingat beliaulah orang yang cukup akrab dengan Aditya. Sementara Pak Rasmin melihat para kepala desa dari desa tetangga yang saat itu berkumpul di rumah Pak Sekdes, ia pun tampak geram karena merasa tidak dianggap oleh para kepala desa itu. "Sialan, apa yang sedang mereka bicarakan? Kenapa tidak datang ke rumahku? Mereka pikir saya ini apa?" gumam Pak Rasmin. Sementara si Sekdes tampak saat itu, setelah mengetahui maksud kedatangan dari para kepala desa itu, beliau pun langsung menghubungi Aditya. "Halo Nak Adit, ini ada kepala desa sebelah. Katanya, mereka ingin bicara dengan Nak Adit," ucap si Sekdes setelah panggilan tersambung. "Oh gitu ya, sekarang mereka ada di mana?" tanya Aditya. "Ini, ada di rumah saya," sahut si Sekdes. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Ya sudah, sekarang saya datang ke rumah Pak Sekdes," sahut Aditya.
Tak berapa lama kemudian, terlihat sebuah mobil SUV dan mobil sedan mewah berhenti di depan rumah si Sekdes. Tampak saat itu, beberapa kepala desa yang baru melihat Aditya. Mereka pun tampak kaget, karena mengira Aditya adalah seorang pria parubaya yang sudah ubanan. "Nak Adit, silakan duduk," ucap si Sekdes. "Oh makasih Pak," sahut Aditya, lalu duduk di tempat yang telah disiapkan untuknya. Di sela itu terlihat Pak Steve dan satu orang pengawal berdiri di samping tempat duduk Aditya. "Ya sudah, kita mulai saja. Apa yang ingin bapak-bapak bicarakan dengan saya?" tanya Aditya. Mendengar ucapan itu, salah satu kepala desa yang berumur lebih tua dari mereka pun berkata, "Gini Pak, kami kesini ingin meminta bantuan pada Bapak. Katakan saja, bantuan apa yang Bapak butuhkan. Kalau sekiranya sanggup, pasti saya akan membantu," sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, si kepala desa tadi pun kembali berkata, "Kami ingin meminta pada Anda, Aditya, panggil saja Aditya," ucap Aditya. "Oh iya Nak Aditya," ucap si kepala desa, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Kami ingin meminta Nak Adit, untuk membuat sawah di desa kami kembali subur, seperti di desa ini," ucap si kepala desa. Sementara Aditya mendengar ucapan itu, ia pun berkata, "Baiklah, tapi saya punya satu syarat. Jika Bapak semua setuju dengan syaratku, maka saya akan membantu." "Nak Adit, katakan saja, syarat apa?" "Syaratnya untuk tahun pertama, 50% dari tiap-tiap sawah warga di desa Bapak harus disewakan pada saya. Bagaimana, apa Bapak setuju?" ucap Aditya. Sementara Pak Desa yang belum mengerti maksud Aditya, beliau pun berkata, "Maksudnya gimana ya Nak? Tolong jelaskan dengan bahasa yang bisa dipahami," ucap si kepala desa. Mendengar ucapan itu, Aditya pun tersenyum, lalu berkata, "Begini Pak, misalnya, ada salah satu warga di desa Bapak yang punya lahan 10 hektar. Maka di tahun pertama, warga itu harus menyewakan 5 hektar sawahnya padaku. Sementara yang 5 hektarnya lagi, harus dia kelola sendiri. Bahkan jika dia mau, dia bisa juga mengolah sawah yang tadi saya sewa, dan itu pun akan saya gaji. Bagaimana? Apa Bapak semua setuju?" "Oh kalau seperti itu syaratnya, pasti kami setuju," ucap si kepala desa. Di sela itu terdengar lagi, Aditya berkata, "Oh ya, masih ada satu hal lagi." "Apa itu?" tanya si kepala desa. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Untuk hasil panennya, harus dijual pada saya, tentunya dengan harga kontrak." "Harga kontrak? Ini maksudnya gimana lagi?" ucap si kepala desa. Mendengar ucapan itu, Aditya pun kembali berkata, "Maksudnya gini, untuk saat ini, saya mengontrak harga gabah dari petani di desa Mekar ini, dengan harga 5.400 per kilonya. Jika Bapak semua setuju, saya akan mengontrak hasil panen dari sawah warga Bapak dengan harga yang sama dengan desa Mekar, dan harga itu berlaku untuk 1 tahun. Jika tahun kedua harga beras mengalami kenaikan, maka harga gabah juga akan saya naikkan. Tapi jika ada penurunan, saya pun akan menurunkan kontrak dari harga tersebut. Tapi tentunya tidak akan sampai merugikan Bapak dan warga desa," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, para kepala desa pun tampak kaget, karena mendengar harga yang disebutkan oleh Aditya. "Apa Nak, 5.400 per kilonya? Apa Nak Adit serius? Karena biasanya, para tengkulak membeli gabah kami dengan harga 3.400 per kilonya." Mendengar ucapan itu, Aditya pun tersenyum, lalu berkata, "Saya bukan tengkulak Pak. Jika saya membeli dengan harga seperti mereka, pasti Bapak dan para warga di desa Bapak akan kehilangan semangat untuk menanam. Jika terjadi seperti itu, pasti pabrik yang saya bangun akan mengalami penurunan produksi, dan saya tidak akan mampu untuk menyuplai pesanan beras yang masuk ke perkebunan milikku, dan para langgananku pasti akan mencari supplier lain," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Intinya, saya hidup Bapak pun hidup." Mendengar ucapan itu, si kepala desa pun langsung melihat ke arah kepala desa lainnya. "Baik Nak, kami setuju," ucap si kepala desa. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata pada Sekdes untuk menyiapkan surat kontrak yang harus ditandatangani oleh para warga di desa tetangga. Setelah itu terlihat, ia berkata pada Pak Steve untuk menyiapkan semua keperluan yang diperlukan untuk mengolah sawah di desa sebelah.
Oh ya Pak, berapa total luas lahan di masing-masing desa, agar saya dan Pak Steve bisa merincikan berapa banyak keperluan yang harus saya siapkan. Mendengar ucapan itu, masing-masing kepala desa pun langsung menyebutkan luas lahan di desa masing-masing. Sementara Aditya, setelah mengetahui luas lahan dari masing-masing desa, ia pun berkata pada Pak Steve, "Pak Steve, Anda sudah tahu kan, berapa banyak keperluan yang dibutuhkan untuk total lahan seluas itu?" Mendengar ucapan itu, Pak Steve yang sudah sering membantu Aditya di bidang pertanian, beliau pun langsung berkata, "Sudah Tuan, dan akan segera saya siapkan," ucap Pak Steve. Di sela itu terdengar lagi, Aditya berkata, "Kebetulan besok, saya tidak ada jadwal meeting dan janji temu dengan rekan bisnis perusahaan. Jadi kalau bisa, besok bapak-bapak sekalian, kumpulkan warga masing-masing, dan kita bertemu di satu tempat, untuk menandatangani surat kontrak lahan yang akan saya sewa. Dan kalau soal waktu dan lokasinya, Bapak sampaikan saja sama Pak Sekdes," ucap Aditya, lalu meminta izin untuk meninggalkan tempat tersebut. Sementara para kepala desa dari desa tetangga, mereka pun tampak kagum dengan sosok Aditya. "Pak Sekdes, apa benar, dia orang yang membuat desa ini kembali hidup?" Mendengar ucapan itu, si Sekdes hanya tersenyum, lalu menganggukkan kepala. Sementara Aditya, saat akan masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba ia kembali dan berkata, "Oh ya, ada satu hal lagi yang mau saya sampaikan." "Apa itu? Katakan saja," ucap beberapa kepala desa secara bersamaan. "Tolong beritahukan pada desa lainnya, daripada menjual tanah dan sawahnya pada Tuan Firdaus, mending sewakan saja padaku. Tolong sebarkan kata-kataku ini," ucap Aditya, lalu kembali masuk ke dalam mobil. "Firdaus, bersiaplah untuk kehancuran proyekmu," gumam Aditya. Di sela perjalanan pulang, terdengar Pak Steve berkata, "Maaf Tuan, kenapa tadi Anda menyewa sebagian lahan milik mereka, dan tidak menyuruh mereka untuk mengelolanya sendiri?" Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Menanam itu butuh proses panjang, baru bisa menikmati hasilnya. Dan untuk beberapa bulan ke depan, mereka pastinya juga perlu makan. Jika saya menyuruh mereka untuk mengelola semua lahan mereka sendiri, apa yang akan mereka pakai untuk membeli keperluan rumah tangga mereka, jika padi yang mereka tanam belum waktunya untuk dipanen? Jadi sebagian sewa lahan milik mereka itu, untuk membeli kebutuhan mereka sehari-hari," ucap Aditya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.